Cek. Ya, Shalom. Apa kabar hari ini? Mau kasih senyum cuma tidak kelihatan ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya tidak lebih dari Bapak Ibu. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Pak Pendeta Modi yang mempercayakan saya. Oke, kita akan melihat sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu khasiat perkataan. Saya cari-cari di membandingkan ya antara khasiat dan kuasa. Kan kapan hari saya pernah sharing sama Angel Carol waktu saya membawakan tentang kuasa hikmat atau khasiat. Kok sepertinya khasiat ini seperti agak bersifat umum ya, bukan alkitabiah. Tapi sesuai dengan ayat ini yang lebih mendekati, karena saya pelajari ada ciri khasnya, ada khasnya di dalamnya. Jadi khasiat, ada kekhasannya. Coba kita buka di dalam Amsal 16 ayat 24. Karena kenapa perkataan ini sangat penting Bapak Ibu? Karena ini merupakan sesuatu yang menyangkut kehidupan dan sangat berpengaruh dengan secara jiwani kita, hati kita. Oke, kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 24. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di terjemahan lain, saya lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, next, dia bilang apa? Next, ya, terus lagi, ya ini, perkataan yang ramah, pasalnya perkataan yang ramah. Ya. Kadang makna menyenangkan banyak kan, banyak ya. Jadi kita bisa dengan basa-basi, walaupun mungkin hati kita lagi ndak mood, kita bisa berkata-kata dengan menyenangkan. Tapi yang dimaksud di sini ialah ramah, ya. Lanjut. Ya, kita lihat di sini. Ya. Perkataan dari bahasa Ibrani-nya emer atau amar, dari kata asal katanya, mengucapkan, berbicara, kata mengatakan janji atau perintah. Dari kata perkataan dan kata menyenangkan ini ada terkandung suatu benda, ya. Kata ini suatu benda yang di dalamnya terkandung sesuatu makna. Artinya gini Bapak Ibu, perkataan kita ini merupakan implementasi atau mewakili ciri khas kita itu sendiri. Kenapa orang-orang kalau melihat siapa yang berkata, melihat latar belakang pendidikannya. Oh, memang dia terpelajar. Oh, ini orang ini memang dari keturunan pedalaman misalnya. Ya, terus lanjut. Kata menentukan karakter. Nah, di situ. Dari pemilik yang berkata. Jadi perkataan kita ini lambang dari karakter kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada makna slogan yang sudah biasa kita dengar. Mulutmu adalah mulutmu harimaumu.
Jadi artinya kita bisa baca di situ, mulut kita ini adalah ada ciri khas tersendiri. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu bisa berpengaruh terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Terjemahan lain dia bilang, siapa yang banyak ngomong, ya, terlalu banyak ngomong, yang saya lihat ini di sini negatif, dia akan mendapatkan bahaya. Hal-hal yang negatif. Lanjut. Ini adalah ciri-ciri atau contoh-contoh yang dimiliki oleh pemiliknya. Coba kita lihat Amsal 2 ayat 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi perempuan pelacur. Ya. Ini jadi perkataan itu mewakili orang tersebut. Yang lain, Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ini artinya orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu bisa memanage. Ada suatu kecerdasan internal di dalam dirinya sendiri. Dan ini perlu suatu latihan Bapak Ibu. Suatu proses. Karena pada waktu sesuatu masalah terjadi, kita bisa langsung berespon. Kita bisa marah. Tapi tanpa ada suatu kecerdasan memanage internal diri kita sendiri, bisa berbahaya bagi diri kita sendiri. Itu kenapa Amsal juga yang lain berkata, orang yang cepat marah adalah bodoh. Tapi orang yang bisa menahan amarah adalah orang bijak. Bagaimana kita bandingkan dengan orang yang masalah sakit penyakit? Kalau dia terus-menerus tahan marahnya. Nah ini butuh kecerdasan di dalam jiwanya. Lanjut, belum. Ayub 34 ayat 37. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangannya di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Ini kawan-kawannya Ayub menjudge, menuduh bahwa Ayub ini mengalami kesusahan, penderitaan, ya. Kalau Bapak Ibu baca latar belakangnya Bapak Ayub, sampai hartanya habis, anaknya meninggal semua, terus istrinya sendiri mengutuk dia. Ya, kita kadang-kadang manusia kan cepat berespon. Kita melihat yang di depan. Orang Surabaya, orang Jawa bilang kan sawang sinawang, betul ya? Betul atau betul? Ya. Jadi kadang kita tidak bisa melihat apa yang menjadi masalah orang tersebut. Ayub ini dituduh oleh teman-temannya. Mereka membenarkan diri di hadapan Allah. Mungkin kamu terlalu perhitungan, atau kamu makan sesuatu yang bukan miliknya kamu misalnya. Itu kan interpretasi orang-orang tentang diri Ayub. Lanjut. Waspada dalam berkata-kata. Nah ini 18 ayat 20. Orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Tadi saya sudah bacakan tadi Amsal 18 ayat 21. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Lanjut. Makna kiasan dari perkataan yang menyenangkan. Ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Seperti sarang madu. Ini merupakan suatu kiasan atau lambang, ya. Kalau Bapak Ibu lihat
sarang madu itu, saya pernah bekerja di di HDI ya, High Desert Indonesia. Kualitas madu yang dijual oleh HDI itu kan memang bagus ya. Diambil dari Amerika Latin, mungkin daerah sekitar Spanyol atau Meksiko gitu ya. Itu lebih bagus katanya, karena fermentasinya itu dia kadar airnya lebih sedikit. Kan dibedakan di Alkitab, dia bilang madu sama sarang madu, bahkan lebih manis daripada sarang madu. Itu janji Tuhan. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah sarang madu. Kalau nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu mau ngambil tidak apa-apa. Ini suatu gambaran, suatu kiasan. Saya sampai lihat browsing di Google, saya lihat manfaat atau khasiat dari madu. Bisa mempercantik diri, masalah untuk kecantikan kulit, anti angging ya, aging ya, gitulah ya. Sorry. Jadi itu untuk tidak mempercepat penuaan, ya, tidak mempercepat penuaan. Dan dari sisi kesehatan banyak, saya lihat ada 30 untuk kesehatan, 30 untuk kecantikan. Nanti Bapak Ibu lihat aja, karena kita membahas ayat ini. Jadi dari manfaat atau khasiat dari sarang madu ini sangat luar biasa. Kita lihat Mazmur 119 ayat 103. Janji Tuhan lebih manis daripada madu, madu dari gunung hutan. Kenapa madu yang ternak sama madu yang dari hutan atau gunung itu lebih bagus? Yaitu yang saya pelajari gitu, kadar airnya lebih sedikit dan dia tidak gampang busuk. Dia lebah-lebah ini kan mengambil dari sari buah, namanya nektar, betul ya? Betul. Ya, lanjut. Makan madu secukupnya belum? Nah, ini suatu lambang. Kalau jangan juga kita terlalu banyak menyenangkan orang, ya, jangan terlalu banyak menyenangkan orang. Itu lebih baik kita berdiam diri, tutup mulut. Puji-pujian kepada orang baik, tapi kalau terlalu sering juga, dia bilang apa gombal. Ya, perkataan adalah sumber kehidupan, kesembuhan. Coba lanjut lagi. Ya, ini yang kita akan bahas. Poin yang pertama, khasiat dari perkataan menyenangkan adalah manis bagi hati. Jadi kalau secara kesehatan, kecantikan, madu itu banyak faedahnya, khasiatnya, manfaatnya. Tapi dari kita bandingkan dengan perkataan yang menyenangkan atau perkataan yang ramah adalah manis bagi hati. Manis, kita lihat. Dia melambangkan manis ini seperti gelap dan terang. Jadi seorang yang berada di dalam gelap dan dia keluar tiba-tiba, misalnya mati lampu misalnya, tiba-tiba terang, langsung senang kan. Ya, ibaratnya seperti itu. Terus dia bilang, Pengkhotbah 11 ayat 7, dia bilang apa? Baik bagi mata untuk melihat matahari. Siapa yang pernah coba melihat matahari? Oh, Pak Modi pernah. Cuma Pak Modi, saya juga pernah. Waktu saya baca ini mulai SMA, saya mulai coba. Kira-kira dari Bapak Ibu, baik bagi mata apanya? Mungkin ada yang tahu. Belum pernah coba ya? Ya, kita lewat aja dulu. Pengkhotbah 5 ayat 12. Enak tidur orang yang bekerja. Nah, manis ini dibandingkan dengan kata mato itu ya.
dia digambarkan dengan orang yang tidur. Jadi orang yang bekerja itu kalau dia tidur enak, makan sedikit enak, makan banyak ya enak juga, puas. Nah itu dilambangkan dengan manis, segar. Ya. Itu yang pertama, manis bagi hati. Coba kita lihat hati. Ini penting. Kenapa hati ini begitu penting ya? Kata Nepes ya. Jiwa, diri, kehidupan makhluk, orang, nafsu makan, pikiran makhluk hidup, keinginan, emosi, nafsu jiwa. Kadang perkataan itu bisa membuat orang tidak bisa makan. Ya. Mungkin bukan perkataan lewat lisan, tetapi lewat tulisan. Kamu dan aku N misalnya, ya sampai di sini bisa bunuh diri. Jadi sangat berbahaya kan kata-kata itu, karena itu menyangkut kehidupan, menyangkut kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena apa? Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah perkataan itu sendiri. Jadi kita saudara, kita semua, bumi, langit dan segala isinya ini adalah terjadi karena firman. Karena perkataan. Jadi perkataan itu sangat-sangat luar biasa. Orang mati bisa bangkit. Bangkit, cuma berkata loh. Kau tidak sakit, hidup, sehat. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Itu kita harus menjaga betul perkataan ini. Ya, pemimpin-pemimpin hari-hari ini, ya kan kita lihat banyak dicemooh. Kalau saya jadi bapak pemimpin presiden, mungkin sudah tidak kuat ya, bisa ngempet gitu loh. Ya, wah luar biasa. Saya lihat ciri-cirinya ada di Amsal. Dia bisa mengatur, memanage, ya, internal personalnya, intra atau intrapersonal di dalam dirinya sendiri. Kapan dia mau bertindak? Itu butuh kekuatan yang luar biasa. Amsal berapa itu ya? Ayat 30:28. Seorang yang kuat melebihi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ingat waktu Pak Jokowi panco sama anaknya kan? Ya sedikit ya ilustrasi aja. Anaknya kan si Kaisang ya, agak besar kan badannya. Pak Jokowi kecil. Terus nggak sampai selesai, terus anaknya bilang bapak kalah. Papanya bilang, kekuatan itu orang yang kuat bukan kepada tubuhnya, tenaganya, tapi kepada kesabarannya. Jadi bagaimana kita menjaga hati ini, perkataan kita ini dengan hati-hati. Mungkin kita kadang-kadang sudah tidak kuat, bikin marah terhadap orang lain. Tapi kita tunggu, kita bersabar, biar Tuhan yang akan berikan kita kekuatan. Dia memberikan hikmat. Contoh misalnya seorang guru dalam mengajar. Kadang-kadang sekarang saya lihatkan di media sosial, anak-anak tidur di belakang Bapak Ibu. Karena apa? Ada HAM. Nanti kasus ini HAM. Sedikit gini bentak aja loh HAM. Bentak loh. Kasus HAM. Itu waktu saya sempat membahas masalah perlindungan anak. Dia dulu mantan anggota DPR Pusat Komisi 3. Saya lupa Komisi 3 atau 4. Bahas tentang undang-undang perlindungan anak. Ya, saya bilang ini Bu, mungkin bisa direvisi lagi. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Dia marah.
Ya marah besar. Nanti kamu kasar kamu sama anakmu. Saya tunjukkan ayatnya. Seorang anak yang dikasih ia ketegur dan kuhajar, Bapak Ibu. Hajar ini bukan dengan menguasai diri. Hajar yang di sini maksudnya disiplin. Dia bilang pakai tongkat, harafiahnya dipukul loh, dipukul. Kalau orang-orang yang tidak pernah mengalami ini, dia akan merasa sakit. Kamu kok pukul dia? Karena dia tidak pernah mengalami itu. Bukan berarti juga seorang orang-orang yang dari timur juga kebablasan. Sedikit pukul, sedikit pukul. Karena dia bilang kalau seorang anak waktu dia dipukul, harusnya dia ditertibkan, bahasa lainnya. Kasten, bahasa Inggrisnya. Dan dia dilalui, dia akan menjadi anak-anak gampang. Tidak hormat sama orang tua. Teman saya dulu, karena bapaknya merokok, akhirnya ya anaknya juga ikut merokok. Namanya dipanggil, mesti jauh dipanggil. Namanya Joni. John. Bapaknya loh. Karena tidak pernah dididik. Bukan tidak pernah, mungkin dididik tapi tidak betul. Oh tidak betul, terlalu kasar. Kurang mungkin. Agak kasar kadang-kadang. Karena hati-hati kasar juga ngomong bisa ham. Ini kadang-kadang dunia ini, sistem ini akan ditabrakkan dengan firman Tuhan. Mau percaya apa tidak akan dibawa ke sana. Karena Bapak Ibu kita akan lihat sebentar. Karena sudah firman Tuhan. Satu iota pun tidak akan lalu daripada firman Tuhan ini. Semua akan digenapi. Orang yang benar-benar hidup dalam firman Tuhan itu tidak gampang. Susah. Itu dia bilang ada 2 jalan. Lagunya papanya Cik Risma dulu ya. Waktu saya ngantar beliau ke rumah sakit. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit itu, jiwa berglori. Itu susah Bapak Ibu, tidak gampang. Jadi kalau orang jadi Kristen itu, oh selamat, belum tentu. Ada perjuangan. Tidak segampang yang kita bayangkan. Perlu nutrisi, perlu gizi yang harus kita makan. Baca Alkitab itu keharusan. Iblis membutakan kita dengan kehidupan kita, rutinitas. Nggak akan habis-habis bekerja, makan, minum, dan lain sebagainya. Nggak salah, Pak Modi selalu bilang kan. Tapi ada hal yang lebih penting. Kalau Bapak Ibu baca punya Rick Warren itu kan bukunya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan hidup Tuhan menciptakan kita bukan makan dan minum, punya rumah dan hidup mewah di bumi ini. Itu nomor sekian. Salah satu yang saya ingat adalah ujian dan pencobaan di dalamnya. Rohani ini yang mau dibentuk sama Tuhan. Tujuan yang tertinggi kita adalah menjadikan kita seperti Kristus. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Kita bilang, oh enggak bisa. Bisa. Step by step. Enggak langsung sempurna. Simsalabim, bim. Enggak seperti itu. Jadi step by step. Kesempurnaan itu progresif. Dari satu titik ke titik yang lain. Dari satu tangga naik ke tangga berikut. Kita bisa melewati, kita naik. Kalau kita enggak bisa lewat, turun lagi bisa-bisa. Proses kerohanian itu enggak gampang. Tapi kalau kita bisa melewati itu, ada suatu sukacita, damai sejahtera di sini. Roma 14 ayat berapa ya? Dia bilang apa? Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan apa? Saya lupa. Itu yang penting. Hal-hal itu yang dipentingkan oleh Tuhan.
kedewasaan. Adam jatuh gara-gara itu. Tuhan mau dia menjadi dewasa. Kita menjadikan pangeran-pangerannya Tuhan. Nggak cengeng. Nggak ke gereja. Gara-gara nggak dihormati, nangis misalnya. Nggak terima. Biar aja, nggak usah dia nggak dihormati ya biasa aja. Tuhan aja Yesus bilang nggak dihormati ya, kamu juga nggak dihormati ya biasa. Oke, lanjut. Jadi saya balik. Betapa pentingnya perkataan terhadap hati. Jadi perkataan ini Bapak Ibu, saya juga hati-hati belajar. Kadang-kadang saya bentak anak saya. Saya bentak. Saya minta maaf. Saya bilang maaf. Saya minta maaf ya Res. Apa kasar. Dia bilang, oh iya. Tapi kamu membuat saya marah. Kamu tahu kan kesalahanmu? Iya. Ya karena gitu akhirnya saya muntab. Saya marah. Gitu. Supaya dia tahu dia keliru. Ada keterbukaan. Aslinya kita enggak marah ya Pak sama dia. Sebagai orang tua kita enggak tega sebenarnya. Mau selesai. Terus lanjut aja. Langsung. Obat bagi tulang-tulang. Kesembuhan. Pemulihan. Lembut, kesabaran. Perkataan hikmat. Ya itu, kita lihat aja. Jadi adalah suatu obat. Ya. Perkataan itu obat loh. Tenang, kamu akan sehat, kamu akan kuat. Itu ada seperti kuasa ya di dalam diri kita. Itu hati-hati dengan perkataan. Sakit misalnya, oh saya sakit. Kalau saya baca bukunya si Pak Pendeta Korea, Pak Leong Gicho bilang apa? Itu seperti saraf, instruksi. Omongan ini suatu aba-aba. Siap, semua akan siap. Ngomong bilang, aduh sakit. Dia bilang sakit. Sampai saraf-saraf sakit semua. Tapi waktu sakit, ini paradoks, bertentangan. Kamu kuat, Fer. Kamu sehat. Saraf-saraf bilang, sehat, kuat semua. Jadi kuat. Ini kelihatannya seperti apa namanya? Bahasa apa ini? Kayak menerapi itu apa namanya? Apa namanya? Hah? Ya seperti itu, hipnotis gitu ya. Ada yang bahasa apa namanya kok istilah? Lupa saya. Tapi itu firman Tuhan. Berkaitan dengan iman. Sembuh. Misalnya 10 orang yang apa itu? Kusta. Yang satu kan balik. Ya. Karena ini berkaitan dengan iman. Saya ingat betul. Waktu ada seorang yang sakit. Sudah berapa puluhan tahun. Terus saya ke rumahnya, saya doakan, kamu mau sembuh, mau, tapi gitu ya. Ya sudah, saya bilang, ini singkat cerita loh, kamu bangkit, berdiri. Dia mau berdiri Bapak Ibu, saya mau bilang jangan, dia belum bisa. Tidak jadi. Selama saya lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, para pendeta menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Tidak ada yang bilang, oh jangan biar, ya sudah, tidak bisa terjadi. Karena iman ini menentukan suatu peristiwa terjadi. Kadang-kadang orang ini tidak punya iman, tapi bisa terpengaruh dari iman orang lain. Contoh, ada 4 orang yang mengangkat tandu ya, betul ya. Tuhan Yesus bilang, karena 4 orang ini kamu sembuh loh. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita yang sakit, orang sekitar keluarga itu masih punya iman, jangan bilang dulu, wah sudah punya harapan. Kita sembahyang dulu. Masalahnya ada iman apa enggak, itu masalahnya. Oke. Jadi obat, lanjut. Tulang-tulang kita lihat di situ.
kecil ya. Itu tulang kuat, besar, kapasitas menanggung. Jadi tulang ini tempat bertumpunya badan ini. Jadi tulang itu sangat penting, perkataan ini sangat penting bagi tulang. Ya, jadi kita harus lebih waspada lagi dalam menggunakan perkataan ini. Adalah suatu yang mendasar, esensial tulang ini. Tulang itu kan rangka. Kalau misalnya bangunan ini rangkanya tidak kuat ya ambruk. Terus lanjut, karena waktu. Nah ini saya buat ini perbandingan kandungan dalam gizi dalam madu dan perkataan yang ramah. Kalau misalnya dibuat ada berapa persen misalnya kalori ya, ada kandungan di madu itu 30 kilokalori, natrium 4 mg misalnya. Tapi kalau secara rohani kasih saya bilang berapa? 30 gram ya kan, kesabaran. Jadi perkataan ini bisa ada kandungannya, mendapat kandungan ya. Sukacita berapa gram? 20 gram. Ini per 100 gram. Contoh ini saya buat, pikiran saya buat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, perkataan ini banyak kandungannya. Jadi harus hati-hati. Hati-hati. Saya tidak menuduh terus mengancam Bapak Ibu, tidak. Kan yang menggunakan mulut-mulut kita. Ada yang bilang, ya mulut kita, siapa yang melarang? Ya kan, hati-hati. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita, oleh mulut kita. Puji nama Tuhan. Lanjut sedikit, coba kita selesaikan. Ya, ayat kunci. Amsal 4 ayat 30. Ayat kuncinya di situ. Amsal 4 ayat 30. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang paling penting di sini, perkataan di situ adalah hati. Bagaimana kita menjaga hati perkataan? Baca Alkitab setiap hari Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab setiap hari, ya, ada kekuatan, betul. Kalau kita yang sudah pernah menikmati firman Tuhan, kita tetap excited, eksis, semangat kita Bapak Ibu. Kadang uang tidak bisa membuat kita semangat. Betul ya? Bisa juga. Tapi firman Tuhan yang membuat kita tetap kuat. Amin, puji nama Tuhan. Waktu dan tempat, karena waktu saya pengen nyanyi, tapi tidak usah. Oh nyanyi, mulutku. Mari kita bangkit berdiri, mulut. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita angkat tangan. Saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengalami masalah, pergumulan sakit penyakit, masalah keluarga dan lain sebagainya, kami berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami yang hari ini yang sudah beribadah Tuhan. Tuhan menjamah segala ketakutan, segala sakit penyakit, kekhawatiran. Kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari pikiran hati kami. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Digantikan oleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap kami.
dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.